Kita itu sumpel aja mulutnya pakai uang. Ini sudah ada izin Kemenkesnya Sudah sebelumnya. ada sekarang atau sudah dari waktu itu? Reza juga kan teman aku lama. Lamaan mana sama Niki? Kayaknya lamaan Reza deh. Ibu aku mungkin mengalami gangguan jiwa ya. Udah parah, udah telanjang keluar. Separah itu? Separah itu. Saya siap selalu melawan dia seumur hidup saya. Udah tenang? Tenang. Gugup juga ya? Enggak gugup Ini cuma. pertama kali dia bikin podcast. Iya, pertama kali ya. Iya. Tapi diundang banyak yang undang. Banyak, nggak boleh, dia nggak mau juga, takut pas kodean tuh ayolah, Bismillah. Kenapa? Kan nggak mau Nggak kenapa? tahu, I feel aja, ini tepat gitu. Biasanya Kak Fitri ajakin terus banyak yang tawarin, ayo, terus aku bilang ntar dulu aku belum mau. Takutnya apa sih? Takutnya ya apapun yang aku katakan akan selalu salah. Salah. Coba kita mau runut dulu deh. Dari versi Kak Reza dulu. Kita runut. Kejadian dari awalnya dulu. Runut ringkas saja. Jadi mungkin ceritanya panjang. Kalau misalkan aku runut sedetail-detailnya juga, mungkin udah aku jelasin semua di persidangan. Ya. Jadi inti permasalahannya adalah di awal ada orang yang ya mungkin tahu sendiri yang terus-terusan menggiring opini, menjelek-jelekan aku, pribadi aku, keluarga aku, produk aku di media sosial. Terus aku nggak pernah bermasalah dengan orang lain dan tidak mau. Kemudian disusul oleh oknum yang bernama Nikita ini. Oke. Nah, terus dia selalu menjelek-jelekan, selalu hampir setiap hari melakukan live streaming, menjelek-jelekan aku, mengatai fisik aku, kredibilitas aku sebagai dokter, karena dia selalu mengatakan dokter penipu, dokter abal-abal, dokter mafia skincare. Dan itu yang sangat bikin aku sakit karena aku membela pasien-pasien aku yang ada di klinik. Karena setiap aku live streaming untuk, kan pasien-pasienku juga, dok kapan live? Karena mereka suka aku live karena aku biasa memberikan produk, harga, dan sebagainya. Nah, di situ muncullah buzzer-buzzer yang mengatakan apa yang dikatakan oleh Nikita tersebut. Oke. Nah, aku punya teman aku ini teman dekat banget, dokter juga dari 2017. Dan kita sempat ke luar negeri bareng, liburan bareng. Bahkan saat aku buka klinik di Jakarta itu di tahun 2017, disusul sama beliau di tahun 2020. Kita sharing, aku kasih informasi, terus kasih informasi juga cara berjualan di e-commerce dan sebagainya rupa, karena kita emang dekat, jadi bukan cuma urusan pekerjaan tapi urusan pribadi juga kita selalu share. Dan bahkan sebelumnya penasehat hukum aku sama beliau juga sama. Nah, terus ya kita seperti biasa dari 2017 sering komunikasi. Aku telepon lah, maksudnya nanyain apa namanya, ini bukan telepon. Jadi dokter Oki ini video call ke aku. Nah, pada saat di video call itu ya seperti biasa, selayaknya sahabat, selayaknya orang yang kita percaya, kita curhat. Ini oknum dokter ini menjelek-jelekan aku di media sosial, terus ada ini juga Nikita menjelek-jelekan aku ada salah apa ya, gitu. Nah, terus karena aku percaya, kan aku juga, ini teman aku di dunia skincare yang paling dekat kamu. Terus setelah itu ya dia kasih tahu ke aku kalau ya gampang teh, kalau misalkan Nikita itu sumpel aja mulutnya pakai uang gitu. Terus kalau dokter detektif samperin aja ke rumahnya. Itu awalnya. Oke, aku mau nanya dulu di sini. Yang menghubungi duluan dokter O, kamu atau dia? Jadi awalnya itu karena kita sering berkomunikasi, ya aku telepon, tapi nggak diangkat, ya udah. Berarti kamu yang duluan menghubungi. Aku telepon tapi nggak diangkat, ya udah. Terus di saat itu jam 4 sore, aku lagi di jalan posisinya. Oke. Terus asisten aku kasih handphone, ini ada video call. Oke. Barulah di situ komunikasi. Oke. Tujuanmu adalah untuk mencari solusi terhadap NM ya? Bukan, untuk bercerita aja, karena dokter Oke. Oki ini kan sahabat aku, Oke. teman aku. Oke. Hanya sharing aja sih sebenarnya di awal. Oke. Terus selain itu juga kan menceritakan hal lainnya, tapi ya kebanyakan isi curhatannya ya curhatan sebagai teman dekat lah. Tapi kamu dapat petunjuk. Nah itu, Oke. aku mendapatkan arahan yang aku pikir itu mungkin arahan terbaik, sampai aku tanya, emang berapa? Sampai ini ya, dia mencontohkan lah seperti orang-orang lain yang sebelumnya
dihajar di media sosial gimana sekarang, yang sekarang karena itu disumpel juga sebagai rupanya. Terus kalau aku nggak melakukan hal seperti itu, aku harus gimana? Ya kamu bakal dihajar terus, kamu bakal terus disikat, tahu kan mulutnya dia. Itu via telepon, Video call. video call, berarti tidak ada barang bukti ya obrolan Ada itu ya? saksi sih. Di situ kan Saksi asisten aja aku ya. yang kasih, terus Oke. dia juga mendengar karena kalau video call kan Nggak kerekam. kedengaran Soalnya zaman suaranya. sekarang pada main rekam-rekaman kan. Kan dari kasus ini keluar udah rekaman keluar semua tuh, rekaman siapa lah, rekaman siapa keluar kan. Ya makanya waktu itu kan semenjak itu pada saat pulang aku cerita sama suami aku. Oke. Tadi teleponan bla bla bla. Wah, kok gitu sih sarannya kata suami aku. Oke. Terus kata suami aku, ya udah kalau misalkan nanti telepon dia telepon lagi, kamu harus di samping aku Oke. gitu. Oke. Supaya aku bisa jaga. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti aku persingkat karena kita udah tahu sampai di situ. Akhirnya dia menyarankan menghubungi Mail. Iya, dia menyarankan untuk menghubungi Mail, terus aku bilang, kenapa aku harus menghubungi Mail? Aku nggak ada kepentingan apa-apa, aku nggak ada masalah, aku nggak ada apa-apa, karena aku nggak ngerasa punya masalah sama Nikita gitu. Tapi ya aku terus-terusan karena setelah video call pun aku ditelepon lagi, jangan lupa ya hubungi Mail gitu. Terus aku bilang, aku ngomong apa? Aku nggak ngerti gimana caranya. Terus dia bilang, katanya ya udah nanti aku telepon. Terus dia telepon lah conference bertiga gitu. Pas pada saat conference bertiga, Dokter Oki tersebut mencontohkan, ayo mau sampai kapan kamu dihajar, ini kamu nggak live loh 99, 10, 10, 11, 11, kamu mau sampai kapan kamu nggak live dihajar. Aku tahu ya Dokter Oki mungkin sebagai, aku ngerasain di situ dia ngasih solusi gitu. Aku tahu banget kamu pasti pengen banget jualan lagi, aku pasti pengen banget live lagi, pasien-pasien kamu nungguin, tapi kalau kamu dihajar terus nggak akan selesai. Makanya kamu hubungi sama Nikita, nanti Nikita akan menjembatani sama Doktif. Itu pada saat conference call bertiga. Iya. Kamu, Dokter O sama si Mail ya. Iya. Oh, Nah oke. terus di situ Mailnya cuma jawab, iya ayo dok cus. Nah pada saat sudah conference telepon bertiga itu, Oki chat lagi, teh jangan lupa ya hubungi Mail karena dia itu adalah penggantinya Nikita. Oke. Kamu merasanya apa saat itu? Takutan karena itu hampir setiap hari aku terus-terusan di live di media sosial dibilang dokter penipu, dokter abal-abal. Yang aku takutin karena kredibilitas aku nih sebagai dokter kan. Dan Oke. aku nih dokter kecantikan yang mungkin orang, ya masa sih dokternya mukanya dempulan, masa dokternya kulitnya abu-abu, masa dokternya beruntusan, nggak gimana produknya, kalau misalkan dokternya aja nggak bisa ngerawat diri, terus dibilang dokter penipu. Walaupun yang jual skincare dokter, jangan percaya dia penipu masyarakat. Oke. Berarti kredibilitasnya yang kamu takut ya? Ya. Bukan karena asumsi masyarakat bahwa produkmu yang kamu takutin. Jadi sebenarnya aku tidak takut akan produk karena produk aku memang nggak ada kenapa-kenapa, dan aku pun dari 2013 loh aku merintis semua ini, bukan tiba-tiba semenjak ada e-commerce aku tiba-tiba jualan sebagai rupa. Aku dari 2013 dan aku ini praktisi, dan aku melakukan ini karena memang aku suka dan aku biasa trial ke diri aku sendiri, terus aku pengen orang lain juga rasain yang aku pakai. Aku nggak rasa ketakutan akan produk, tapi giringan opininya yang akan selalu menghancurkan kredibilitas aku. Jadi Giringan opini apa yang kamu paling takutin di situ terhadap produk? dokter penipu. Dokter penipu? Ya. Penipu karena produknya nipu? Karena dokter penipu karena produknya katanya bukan hanya produk sih ya, tadi kalian jangan tertipu lah sama orang yang si Reza jualan di live itu di media sosial, mukanya putih apa segala rupa, tapi aslinya tuh dempulan, abu-abu, mau-maunya kalian tipu masyarakat sama si dokter penipu ini. Oke. Gitu. Berarti lebih ke narasinya terhadap sesuatu yang berhubungan dengan karaktermu kan ya? Betul. Nah, kalau si produk sendiri kamu nggak takut? Karena aku dapat narasi di luar kalau si produk ini belum BPOM ya? Belum BPOM. Ya, jadi ini perlu aku jelasin juga. Sebenarnya pada saat itu, pada saat dikirim produk, aku pun udah jelasin, ya kan? Jadi aku lanjutin dulu yang tadi ya. Yang tadi itu
pada saat Oki suruh lagi hubungi Mail, lalu aku chat ke Mail. Mail malam gimana? Terus gimana yang tadi? Terus Mailnya jawab, Dok, punten, tujuannya apa ya? Terus aku kirim lagi ke Dokter Oki. Ki, ini ditanya tujuannya untuk apa? Aku juga bingung karena aku nggak ada masalah, nggak ada kepentingan. Terus Oki bilang aja mau silaturahmi. Lalu aku caps gitu, terus aku kirim, ambil pesan yang dari Oki, terus aku kirim ke Mail, mau silaturahmi Mail, gitu kan. Nah, baru dijawab deh besoknya, kalau silaturahmi saja tidak menghasilkan uang, forward. Dan sebagai info, Niki udah punya produk Dr. Reza yang bermasalah, yang nempel-nempel stiker kayak ada teman aku juga. Nah, di situ aku nggak ada ngerasa apa-apa karena aku di situ udah jelasin produknya, tapi di situ aku dapat forwardan yang katanya dari Nikita. Forwardan itu yang isinya hancur kredibilitas lo sebagai dokter, gua jamin. Kamu merasa itu apa? Ancaman? Ancaman karena sebelumnya selalu berulang kali live streaming dengan mengata-ngatai fisik aku, menghancurkan kredibilitas aku, yang mengatakan kalau aku ini dokter penipu, aku penipu masyarakat, terus mau-maunya beli produk, dokternya aja penipu, seperti itu. Iya, kan penipu ini kan kita lihat dari mananya dulu. Kita lihat dari si produk kan. Apakah produknya ini memiliki dugaan penipuan atau enggak kan, gitu kan. Sekarang kalau misalnya dari produk sendiri kamu merasa produk kamu tidak bermasalah, kenapa kamu harus takut kan, gitu pertanyaan masyarakat kan. Betul. Nah, kamu merasa produk kamu ada nggak di antara beberapa produk yang bermasalah? Ya, jadi aku jelasin. Jadi produk aku, alhamdulillah dari pertama sampai dengan detik ini nggak pernah ada yang bermasalah, dan produk aku BPOM. Nah, akan tetapi ada nih di tahun 2023 ceritanya. Di tahun 2023 aku mengeluarkan treatment. Treatment tersebut namanya Glowing Booster Cell. Jadi mungkin pada saat kita menamai itu adalah facial diamond apa, nah itu judul treatmentnya. Nah, terus produknya bukan menggunakan produk milik aku, karena memang yang namanya treatment biasanya kita ada vendor tersendiri kan, seperti botox, kita tidak pernah menggunakan botox merek kita karena tidak bisa kan. Nah, terus ada produk yang namanya ya Ribeskin, dan itu digunakan sama semua klinik-klinik kecantikan di Indonesia. Nah, produk tersebutlah yang digiring opini seolah-olah produk tersebut adalah berbahaya. Nah, produk tersebut itu adalah treatment yang digunakan untuk treatment di klinik aku. Nah, produk itu, ini aku udah bawa lampirkan buktinya juga. Jadi produk ini bukan produk kamu kan? Iya, itu produk Ribeskin. Tapi dipakai di klinikmu? Dipakai di klinik as a vendor? Ya, untuk melakukan perawatan. Dan di sini aku punya datanya, jadi nanti aku jelasin, tapi aku mau memperlihatkan dulu. Ini ada jarumnya, ini mempunyai izin Kemenkes. Oh, yang dipermasalahkan tentang yang berjarum ini ya. Yang diduga belum ada izin dari Kemenkesnya. Harusnya ada kan? Ini sudah ada izin Kemenkesnya sebelumnya. Sudah ada sebelumnya. sekarang atau sudah dari waktu itu? Sudah dari dulu, sudah dari izin Kemenkesnya. Udah ada. Ini izin Kemenkesnya, dan itu jarumnya pun jarum superficial, bukan jarum yang suntik ngambil darah, bukan. Nah, ini Jakarta 4 Januari 2022. Ini semuanya kelengkapannya. Ini ada 19 needle. Oh, jadi artinya kamu ingin memberitahu kepada masyarakat produk yang dipermasalahkan yang about ada needles-nya ini sudah ada izinnya. Iya, tapi nanti aku ceritain sebelum dicabut oleh BPOM. Kan aku berjualan treatment tersebut di 2023. Nah, terus setelah itu BPOM merilis di November 2024 dicabut. Kenapa dicabut? Nah, aku nggak ngerti kenapa dicabut, cuman aku baca, tapi aku tidak berjualan di bulan Mei. Jadi pada saat aku melihat narasi BPOM yang produk tersebut tayang, oh untung kita udah nggak keluarin lagi. Tapi kita nggak tanya kenapa, dan karena kita udah nggak beli lagi ke vendor tersebut, jadi aku nggak mempertanyakan itu. Walaupun sebenarnya ada izinnya. Ada izinnya. Itu sebelumnya. Kan jadi pertanyaan masyarakat kan pastinya. Ya? Nah, kalau tidak salah waktu itu ada rame-rame yang adalah dokter juga yang pernah duduk sini. Gitu. Nah, mungkin karena itu, tapi aku kurang paham karena aku nggak tahu pastinya.
Nah, ini jarumnya. Terus setelah itu juga Kelengkapannya itu lengkap lah menurut versi kamu kan, makanya kamu bawa barang bukti ini gitu. Betul. Untuk menjawab tentang tuduhan mengenai si produk yang memiliki jarum ini kan. betul, itu kan jarumnya udah apa namanya? Sudah ada izinnya. Izin. Kalau BPOM-nya mana ya? Walaupun orang tetap bernarasi bahwa itu produk belum ada izin, begitu kan ya? Ya, dan berbahaya. Ini aku juga ngambil dari Kemenkes sih. Oke, Nah, oke. kan biasanya kalau kita ada vendor, mana BPOM-nya, mana Kemenkesnya, baru kita pakai di klinik Oke, biasanya. berarti sudah ada izin dari Kemenkesnya, ada izin dari BPOM-nya. Nah, permasalahan yang dipermasalahkan di produk kamu di pengadilan itu yang dibilang tidak ber-BPOM itu yang mana? Nah, mana BPOM-nya? Sebentar ya, aku cari. Gak apa-apa, santai. Kayak bentar. Itu kan buat di pengadilan ya? Nggak ada. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Oh, di Oh, situ. sorry. Kok klik sih? Lengkap. Lengkap. Oke, Nah, lanjut. lanjut. Nah, ini BPOM dari produk tersebut. Memang Ribeskin. Karena memang kita pakai produknya produk Ribeskin untuk treatment glowing booster cell. Nah, ini boleh dicek juga. Berarti Riberskin ini kan satu produk lain yang kemudian kamu tempel dengan you punya brand sendiri kan? Karena itu untuk perawatan di klinik, karena satu box itu isinya 4. Tapi bukan untuk ini, karena pasien itu diarahkan untuk datang ke klinik. Iya, tapi di sini kamu nunjukin sudah ada BPOM-nya untuk itu ya? Ya, betul. Oke, Dan oke. ini aku jual di live itu, aku jual treatment juga. Jadi aku jual facial, jual treatment, misalkan ya seperti glowing booster cell, jual treatment botox. Nah, aku gunakan voucher. Oke. Jadi nanti barang yang datang itu merupakan voucher. Nanti pada saat vouchernya datang ke rumahnya, baru diambil sama pasien ke klinik. Nanti Oke. baru di klinik, baru dilakukan treatment tersebut. Oke. Oke. Ini vouchernya. Terus setelah itu ini foto before after pasien di setiap cabang yang melakukan treatment tersebut juga kami lampirin. Oke. Jadi kita foto treatment yang tadi yang dibilang ini semuanya ada foto before afternya. Emangnya ada kendala dengan treatment ini? Maksudnya ada pasien yang komplain gitu? Tidak ada yang komplain. Tidak ada yang Cuman komplain? memang SOP dari kita, setiap pasien yang sebelum melakukan perawatan, kita pasti akan lakukan before after. Oke. Berarti Jadi, pesan yang pengen kamu sampaikan, ini semua udah SOP? betul, karena kita juga punya standar operasional prosedurnya untuk treatment glowing booster cell tersebut. Oke. Tapi digiring opini karena kita sudah tidak menggunakan treatment tersebut, bukan karena masalah, tapi karena dari evaluasi manajemen kan biasanya ada meeting bulanan. Ini tidak bekerja maksimal nih, maksudnya customernya peminatnya kurang. Nah, kita hentikanlah sambil nunggu produk tersebut habis. Oke. Nah, kita sudah tidak jual di bulan Mei. Kemudian di bulan November, BPOM meriliskan bahwa produk tersebut izin edarnya dicabut. Nah, pada saat izin edar dicabut, ya kita ya sudah aman-aman saja. Nah, tapi yang dipermasalahkan oleh Nikita, produk tersebut yang dia beli di 2023. Berarti produk yang dipermasalahkan yang tadi kamu jelaskan ya, bukan produk lain ya? Bukan. Berarti lebih ke treatment. Lebih ke treatment. Nah, aku pun punya faktur pembelian, jadi aku 3 kali pembelian pembelian produk ke vendor tersebut. Jadi ini di bulan Agustus 2023. Ini di bulan Lihat ya. ya. Ini sama di bulan Agustus juga di tanggal 23 dan ini di 21 Juli 2023. Oke. Jadi aku tidak ada pembelian lagi, hanya di tahun 2023 yang terakhir dijual. Oke. Nah, kemudian BPOM merilis di bulan November, dicabut izin edarnya. Nah, karena sudah tidak ada lagi di bulan September, karena kita terakhir menggunakan Mei, jadi ya tidak ada masalah. Tapi yang selalu digiring itu karena terdakwa memiliki produk tersebut yang setelah kemarin aku di persidangan, aku diperlihatkan pembeliannya di tahun 2023. Oke. Ada pertanyaan nih, setelah produk itu dirilis sama BPOM itu tidak boleh edar lagi, produk yang sudah beredar di luar kamu tarik nggak? Udah nggak ada. Pasti. Ya, sepertinya tidak ada karena kan itu di klinik. Jadi produknya yang sisanya biasanya aku ambil. Oke. Nah, kebetulan ada beberapa ya, kalau nggak salah ada 2, ada 3 itu buat pemakaian pribadi. Oke. Nah, itu Tapi juga. kan kamu pasti punya supplier yang lain
yang kemudian masih memiliki barang itu, yang mungkin dia juga nggak mau rugi, dia jual, bisa aja dong. Nggak ada sih, sudah tidak berkomunikasi lagi dengan supplier tersebut karena suppliernya kalau Ribeskin hanya satu. Oke, berarti kamu bisa menjamin produk itu pada saat sudah dicabut izinnya, kamu tarik semuanya dan itu sudah tidak beredar ya? Bukan ditarik, tapi memang sudah tidak ada produknya. Sudah tidak ada ya? Nah, pertanyaannya dari mana NM bisa mendapatkan produk itu? Itu di tahun 2023 pada saat kemarin di persidangan diperlihatkan. Jadi pada saat Berarti dia udah beli dari tahun 2023? betul. Jadi pada saat kemarin di persidangan ada aku, ada Bu Jaksa dan ada terdakwanya juga diperlihatkan ini benar pembeliannya ini, terus jaksanya lihat tahun berapa belinya, terus pas dicek itu di kamar tahun pembeliannya 2023. Ya memang di 2023 kan memang saya masih jual karena izin edarnya aja dicabut 2024. Oke, nah bagaimana dengan ada isu bahwa nomor BPOM yang ada pada produkmu itu palsu? Nah, jadi kalau nomor BPOM palsu yang ada di produk itu aku di produknya itu aku simpan nomor BPOM. Oke. Aku tuliskan cara pakainya. Nah, akan tetapi dia ngaku itu tidak ada nomor BPOM-nya karena itu kan treatment. Tapi aku di situ tidak ada menuliskan kalau pemalsuan itu aku tuliskan juga nomor BPOM-nya. Itu tidak ada aku tulis BPOM karena memang itu nama treatment. Oke. Nah, terus kemudian setelah itu kalau misalkan tadi pertanyaannya Katanya diduga produk kamu menggunakan nomor BPOM yang palsu. itu jawabannya nomor BPOM yang palsu. Terus yang kedua, kalau nomor BPOM yang palsu harusnya ada nomor BPOM yang bukan yang aslinya. Dan kan namanya memang Ribeskin. Aku tidak merubah nama BPOM, tidak merubah judul. Aku hanya itu sebagai treatment gini kok. Seperti halnya kita. Paham aku. Ini kan Ribeskin ini kan produk nih. Di sini kan dia ada BPOM-nya sendiri. Terus Iya. kamu bungkus lagi, itu ada 2 BPOM tuh jadinya. Aku tidak isi BPOM-nya karena memang aku cuma lapisi dengan nama treatment glowing booster Berarti cell. BPOM-nya tetap satu. BPOM-nya tetap satu. Karena ada beberapa produk yang saya temukan, di dalamnya ada BPOM-nya, di luarnya ada BPOM-nya lagi. Oh enggak, Tapi itu ada kan produk begitu kan? aku kurang tahu, Kurang tapi tahu di ya? produk itu tidak ada. Oh, di punya kamu tidak Tidak ada, begitu. bahkan cara pakainya saja ya karena ada SOP di klinik ini ya Iya. pasien tidak ada cara pakainya di karena Oke. produk tersebut. Jadi kamu hanya membungkus aja, tapi Iya. BPOM-nya tetap satu Iya, gitu. Dan nama itu terdaftar sah gitu. Iya, karena itu nama treatment sama seperti mungkin halnya kita mau melakukan treatment botox di klinik. Namanya kan botox tetap. Tapi produk yang digunakan ada produk Lanzok, ada produk apa gitu. Jadi enggak namanya botox. Iya. Terus pada saat kita facial, setiap klinik punya nama facial beda-beda. Tapi produk yang digunakan kan bukan produk nama facialnya, tapi produk yang digunakan adalah produk-produk misalkan facial wash yang menggunakan A, facial wash tonernya menggunakan B, tidak facial judulnya toner A, toner B gitu. Iya, yang kemudian Ribeskin-nya itu adalah kamu bungkus dengan itu dari you punya klinik gitu kan. Paham aku. Tapi Lumayan ya- gue pengalaman kalau beginian. Ya tapi apapun itu aku mohon maaf sama semua masyarakat ya kalau misalkan atas kejadian ini jadi banyak kesalahpahaman. Yang jelas di sini aku menjelaskan dengan seada-adanya Iya. karena BPOM pun mengatakan tidak terdaftar ya memang tidak karena itu nama treatment gitu ya. Dan ya apapun itulah karena apapun yang dijelaskan akan selalu salah ya. Aku mohon maaf atas segala kegaduhan ini Iya. dan menjadi pembelajaran aku lah untuk lebih lebih kuat lagi kalau misalkan ada orang-orang yang mengancam gitu. Oke. Sebentar, kita ke Kak Fitri dulu Boleh. ya. Kita break dulu ke Kak Fitri. Kak Fitri, punten, aku mau intercept ke kamu dulu. Setahu aku kan Kak Fitri dulu itu kan memang sohib banget sama NM gitu. Terus kenapa bisa-bisa berubah haluan? What's going on? Bukan berubah haluan ya sih kalau ya, lebih ke aku tuh berharap dengan bertambahnya usia NM waktu itu ada kejadian juga keributan dengan suaminya yang terakhir dengan anaknya, aku memilih untuk tidak ikut campur di urusan keluarga itu. Aku ya mengakhiri pertemanan kita sampai urusan mereka itu selesai sebetulnya. Kembali dengan kejadian sekarang ini ya, aku melihat ya dia nggak pernah berubah untuk selalu ngebully, untuk untuk memframing seolah-olah itu orang yang saat itu tidak dia sukai itu seburuk itu, sejahat itu gitu loh. Itu kan terjadi juga di diri aku ya. Kalau di diri aku sih mungkin aku nggak terlalu pikirin karena tidak berdampak kepada pekerjaan. Kalau sekarang yang aku lihat dari kejadian skincare ini, khususnya Reza juga kan teman aku lama. Lamaan mana sama Niki?
Kayaknya lamaan Reza deh, Oh, lamaan kenal Reza. oke. Ya, memang nggak sering ketemu gitu, tapi saya lebih lama kenal Reza. Mm-mm. Ya, dampaknya itu mengerikan sekali ya. Maksudnya penjualan dia juga terganggu sangat. Dampaknya ke karyawan yang kalau cerita terakhir ya, suami cerita, aku hari ini PHK lagi Kak, 200 orang tuh kayaknya hati itu sakit banget itu ya. Total udah harus- PHK berapa orang dari kejadian ini? 400 ya? 400 orang. Banyak ya. Nah, banyak gitu loh. Kenapa sih ini harus terjadi lagi? Kenapa harus begini gitu? Ya dari awal sebetulnya kejadian ini tuh aku nggak fokus kepada masalah skincare ini ya, karena aku konsisten nggak mau ikut campur urusan skincare. Iya, setahu aku itu statement kamu di Iya. awal. Tapi lama-lama aku lihat Aku- ada mulu Kak Fitrinya. Aku baru paham ini tentang reverse skin ini duduk di sini. Aku baru ngerti gitu loh. Lah, Baru jadi paham. selama ini kamu hadir ini positioningmu ada di mana Gini ya sebenarnya? kok, pada saat aku di doxing ya di dunia maya itu, mungkin kalau yang ngikutin sosmed aku ada pertama ada dulu tuh orang yang ngedoxing aku 5 tahun lah aku di doxing. Tapi aku ngerasa ya sudah ini resiko aku bermain sosmed ya. Nah diikuti lagi oleh terdakwa ini kan, yang tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, kok aku di doxing gitu ya, aku dikata-katain apa, nggak ada satu orang pun yang mau membela aku. Jangankan bela kok, kayaknya mau foto, mau deket sama aku aja takut. Akhirnya aku menjaga mereka, udahlah jangan foto sama aku, udahlah nggak usah, kita kalau pergi nggak usah sosmed-sosmed, karena pasti kena. Kalau sekarang aku melihat Reza ini sendirian, nggak ada yang memberikan kekuatan, nggak ada yang megang tangan dia begini, ya udah semua akan baik-baik aja. Kasian kok. Segimana powernya si terdakwa ini di dunia maya itu begitu mengerikan, begitu mengerikan. Aku di sini merasa kalau nggak aku yang mendampingi Reza ini untuk melawan bullying, siapa lagi? Aku tidak mau masyarakat Indonesia ini menormalisasi perbuatan bullying yang dilakukan sama terdakwa. Itu aja Berarti tujuannya. dengan sendirinya Kak Fitri menapik isu bahwa ini adalah usaha balas dendam atas sakit hati. Kok kalau aku tuh harus balas dendam bukan sama dia kok. Sama Yoke tuh yang sekarang udah ditahan sekarang udah di Salemba. Aku akhirnya melakukan pelaporan terhadap yang namanya Yoke itu. Dia tuh 5 tahun ngedoxing aku kok. Anak aku dibully. Udah habis sampai anak aku tuh harus ke psikolog. Harus langganan konsultasi ke psikolog untuk menenangkan hati dia. Bahkan yang nomor 2 itu sampai sekarang masih ada dampaknya. Tapi Iya. aku nggak dendam. Aku nggak dendam sama dia. Bahkan ibunya kalau telepon saya minta maaf, dan saya juga sempat nangis begitu ibunya telepon, karena saya ngerasain jadi seorang ibu ya. Bagaimana anaknya itu sekarang harus berurusan dengan hukum, harus ditahan untuk sesuatu yang sebetulnya ngapain sih ngebully-bully gitu. Ngapain sih kamu begitu? Tapi kan kalau aku tidak membawa ini ke jalur hukum, aku seperti ibu seperti apa yang anak-anak aku bertanya, kenapa kamu tidak membela kita gitu? Sebegitu banyak bulian yang dilakukan terhadap diri aku, keluarga aku 5 tahun. Itu pun aku nggak dendam loh sama Yoke. Aku sering, sekarang bahkan kalau dia ada waktu, terakhir dia ada waktu untuk telepon dari wartel ya, langsung ada. Dia telepon, Ibu Fitri, saya minta maaf. Iya, saya maafkan. Nggak Berarti ada. kalau sama Nggak Niki ada juga dendam. tidak ada dendam berarti Nggak gitu. ada. Buat apa saya dendam sama dia? Dan Tapi- banyak juga yang salah paham ya, maksudnya salah paham seolah-olah Kak Fitri ini yang support apa segala Aku macam. dia laporan aja nggak tahu kok. Ya Aku cuma dia kan nggak bikin mungkin laporan. dipungkiri kalau orang akan berspekulasi seperti itu kan. Iya, bebas Gitu. aja orang berspekulasi, tapi aku juga berhak menjawab ya. Iya. Buat apa? Buat apa aku dendam sama dia itu? Buat apa? Karena kan logikanya begini ya, Kak Fitri ya. Kak Fitri kan bisa memilih bahwa mensupport Reza pun tidak perlu harus maju ke depan kan. Betul. Bisa dari belakang kan. Betul. Itu kan bisa berstrategi seperti itu. Betul. Cuman kan kalau yang aku lihat kok ini Kak Fitri maju gitu. Ya itu tadi, nggak ada orang pada saat aku dibully, nggak ada orang yang mau ada di samping aku. Statement itu. Iya. Oh, oke. Sekarang gini ya, misalnya aku tuh menguatkan dia itu tidak hanya di muka publik ya. Aku itu sering banget jam 2 malam ditelepon sama dia, sama suaminya, hanya sekedar ingin dikuatkan. Udah sabar. Aku tuh kurang tidur kok pada saat dia bener-bener di doxing ya, dibully. Bagaimana aku tuh selalu, biasa aku telepon itu silent kan. Aku tuh hidupin loh.
Karena aku rasain gimana sih nggak bisa malam, nggak bisa tidur, belum lagi anak-anak yang stres. Kadang-kadang suami istri ini bisa datang ke rumah aku jam 12, udah tenang gitu. Kenapa aku harus mendampingi pada saat di persidangan? Ya nangis. Pada saat misalnya di persidangan, aku bayangin ya, bagaimana ramainya itu persidangan kalau dia sendiri. Orang yang nggak pernah onar, orang yang nggak pernah punya masalah apapun, tiba-tiba berurusan dengan terdakwa ini yang Masya Allah banget. Tisu ya. Jangan nangis ya. Gak kebayang kok. Gak kebayang saya yang kenal Reza kalau saya harus membiarkan dia sedikit. Mungkin kalau bisa, apa sih hidup yang kepengen aku lakukan untuk kebaikan gitu. Ya mungkin ini penyemangat Reza untuk semua akan baik-baik aja. Aku nggak takut untuk orang berstatement apa. Tujuan aku di sini hanya ingin dia juga seorang ibu kok. Dia anaknya lebih banyak. Berapa anak kamu? 5 kok. 5. Dia 5 anak. Dia ibu dari 5 orang anak. Jadi kita harus fair gitu. Pada saat dulu terdakwa juga aku temenin juga, aku rela kok, aku dibully, aku disalah-salahin, rela gitu. Tapi dua-duanya temen loh. Iya, aku merasa aku nggak benci sama terdakwa ya. Aku nggak benci sama orangnya. Justru dengan keadaan ini aku tuh berharap sudah berubah yuk gitu. Sebenarnya pesan yang pengen Kak Fitri berikan kepada NM itu apa sih, Kak? Saya tuh kepengennya ya kalau dulu saya masih berteman sama dia, mungkin ini nggak akan terjadi. Lapor-melapor ini nggak akan terjadi karena sebetulnya akhir-akhir ini kan dia deket sama Dokter Oki kan. Saya pernah mengatakan ke Dokter Oki, sudah bisa nggak jangan ribut lagi, diredam, coba namanya orang lagi marah, bisa nggak dideketin. Pada saat itu saya udah ingetin, tapi saya nggak tahu kenapa nggak dilakukan itu. Pada saat Reza bikin laporan pun saya nggak tahu. Sebetulnya Dokter Oki juga sudah bilang, saya nggak tahu ya benar atau tidak. Saya nggak tahu benar atau tidak. Bahkan katanya sih sempat ingin mengembalikan uang yang pernah diminta oleh NM melalui Oki. Ada lagi siapa yang untuk ketemu saya gitu. Tapi katanya nggak jadi karena NM-nya nggak mau. Sebetulnya boleh ya aku bilang ya, pada saat udah terjadi laporan itu, saya tanya sama Reza, kamu nggak mau baikan aja, kamu nggak mau tabayun gitu ya, udah jangan saling serang lagi. Hal yang benar bikin aku juga tambah kasihan sama Reza. Kak, aku tuh bukan mempermasalahkan uangnya. Aku tuh sudahlah kalau memang itu udah menjadi rezeki dia ya sudah, tapi stop bully aku. Gitu. Ini Kak, aku sudah ngikutin apa maunya dia masih ngedoxing aku. Apa sih yang baru tuh aku lihat? Aku kan selama ini nggak mau ngelihat kan. Dia ngomong apa, barulah dikirim tuh semua. Pada saat kejadian sudah dikasih tuh apa yang dia mau, yang disumpel itu katanya, kata Mail kan, masih ngata-ngatain gitu ya, masih ngata-ngatain. Nah setelah aku tahu kok dia masih ngata-ngatain, kenapa kok dia bisa begini, nah itulah cerita lagi. Kenapa nih? Maaf. Oh, mau rapiin? Oh iya. Iya, rapiin dulu, rapiin. Bentar ya, Kak. Iya sayang. Kamu cakep kok, aman. Nanti kalau lihat orang lain Tiba-tiba kepotong gue gara-gara ngerapiin. Maaf. Iya. Aman. takut kok ini kena mental nih gara-gara abu-abu mukanya bu. Nafas aja salah, Bang. Nafas aja Kamu salah. kenapa jadi insecure gitu? Nggak tahu. Hah? Ya sudah, itu dampak bullying loh. Separah itu pengaruhnya ke mental Iya. kamu. Aku setiap ketemu sama orang di mall dimanapun orang ngeliatin muka aku nggak abu-abu kok, terus dia balik lagi sampai 3 kali dia balik. Oh, makanya kamu kalau itu dikit kamu langsung ngaca gitu. Dia kemana-mana bawa kaca sekarang. Itu Karena- yang bikin aku sedih loh. Oh. Itu tuh benar-benar, dan kacanya itu bukan kaca bedak kayak kita, kaca gede kok. Iya, untuk ngelihat mukanya Iya. apakah dia berubah abu-abu atau mungkin apa bagaimana gitu maksudnya kan?
Iya. Kamu udah ke psikiater belum? Udah, Apa kata psikiater? ya obatin. Ada gangguan? Iya, Gangguan yang disebabkan oleh ya banyak psikis. psikis. Terus Oke. jadi gampang gelisah, nggak bisa tidur, segala macem. Oh, tapi memang secara background kamu mentalnya memang tidak keras ya orangnya ya? Ya karena aku belum pernah menghindari lah aku ribut-ribut dengan orang lain. Aku tidak pernah mau ribut. Dan aku membuat pelaporan pun bukan buat cari ribut. Aku ingin menjaga diri aku. Karena ini keputusan terakhir, jalan terakhir nggak ada lagi. Karena dengan kelemahan aku, tapi aku melihat aku punya anak-anak. Aku punya karyawan. Mau sampai kapan aku terus diperlakukan seperti ini? Bahkan setelah aku transfer pun, blok si A, blok si B. Jangan main sama si A. Oh, kamu diatur maksudnya. Ya. Oh. Dan banyak orang nggak tahu setelah kejadian itu, ya DM aku di anjing, kita lihat siapa yang hancur duluan. Oke, jadi kan kalau aku tangkap di persidangan, itu kan posisinya sebenarnya ada tawaran dari kamu untuk berupa sejumlah uang supaya NM berhenti. Enggak, Nggak begitu? enggak. Dari awal sudah dijelaskan dan kemarin pun aku mendengar dari jaksa menanyakan pertanyaan-pertanyaannya, bukti hasil chat dari terdakwa dan Dr. O, nggak begitu dan sesuai dengan yang aku jelaskan. Yang kamu jelaskan tadi? Iya, menyuruh menyumpal terus menerus sampai akhirnya aku terus-terusan dijelekin di media sosial. Yang orang berpikir kalau produknya nggak bermasalah kenapa takut? Bukan karena produknya, karena pribadi aku terus-terusan dijelekin. Yang orang lain menjadi ngelihat aku jadi ini beneran dokter bukan sih? Mana SIP-nya, lulus angkatan berapa? Jadi orang mempertanyakan status aku sebagai dokter gitu. Jadi narasinya itu berubah gitu ya? Itu menurut kamu melihatnya begitu? Sehingga akhirnya sekarang kan kalau kita bilang ini udah sampai mengerucut ke titik akhir. Cuma ada satu yang aku ingin tanya sebelum aku lupa. Kemarin NM itu mengeluarkan satu rekaman yang dia ingin ajukan sebagai bukti di persidangan, tapi tidak diperbolehkan oleh hakim. Yang diduga isi rekaman video itu adalah narasi tentang adanya dugaannya, dugaan kamu bermain dengan pihak jaksa ya, jaksa atau hakim gitu. Kan dia akhirnya paksa puter tuh. Kamu ada di situ? Aku udah pulang kalau nggak salah. Kalau Udah nggak kalau antara tidak udah pulang atau pada saat di keluar dari ruangan. Kak Fitri ada pada saat momen itu? Nggak ada. Karena Nggak saat, ada ya? saat itu pembacaan saksi lain. Oke. Nah, yang kamu tahu itu apa isinya? Aku lihat di media sosial tapi Nggak nggak begitu kedengeran, jelas. nggak jelas. Ya nggak begitu jelas. Tapi apapun itu, aku sangat amat pastikan itu bukan suara aku. Aku tidak melakukan hal tersebut. Aku manusia biasa kok. Aku rakyat Indonesia biasa yang hanya meminta keadilan atas apa yang sudah dilakukan. Karena aku sudah 1 tahun diperlakukan seperti ini. Dan aku juga sama, masyarakat Indonesia, sepowerful apa sih aku? Di framingnya seolah-olah ini disuap, itu disuap. Emang aku sebanyak duit apa kok? Oke, ini aku bingung ya, karena aku melihat opini publik itu di kolom komentar itu banyak banget yang mendiskreditkan kamu. Dari dibilang dokter, maaf ya, pelangap longo. Ya. Kamu merasa pelangap longo nggak? Ya mungkin mereka menilainya seperti itu, tapi ya nggak apa-apa. Oke. Terus kamu dibilang banyak hal yang tadi kamu sampaikan. Nah, kamu merasa itu apa? Ya sebenarnya dari kejadian ini mungkin ya, aku kan udah 1 tahun, hampir 1 tahun lah mengalami ini dan aku masih shock dan sampai saat ini pun Iya, mau sama. setahun ya? Kalau bertemu dengan orang pun, orang lain pasti, ayo kamu bisa bangkit dan siapapun yang ketemu sama aku. Ya mungkin itu yang dijadikan pelangga-pelongo, tapi ya mungkin ya aku dari situ aku punya kesedihan yang orang lain nggak rasain gitu, apa yang aku rasain. Tapi ya dengan bahasa seperti itu ya itu jelas-jelas tambah bikin aku tambah down. Kenapa ya? Berarti apa yang semua yang diucapkan sama mulutnya terdakwa itu berhasil diaplikasikan oleh masyarakat gitu. Suka eksistensi nggak? Nggak begitu sih kok, cuman aku sukanya ini aja, suka nyapa pasien,
suka konsultasi. Terus karena ada media sosial, jadi aku bisa live, bisa bertemu dengan pasien-pasienku di semua cabang. Cuman itu aja, tapi kalau untuk in-frame yang begitu nggak terlalu, tapi aku lebih sukanya ya semangat aku kalau misalkan live misalkan sambil ngeluarin produk dan sebagainya, karena aku seneng kalau misalkan customer dapat harga murah kayak gitu. Oke. Cuma aku melihat ada beberapa tendensi, maaf ya, ini kalau aku salah ya. Sepertinya kamu ketika disorot, kamu berduit, kamu berpenampilan mewah, sepertinya kamu terkesan menikmati itu. Sehingga ada terbangun narasi yang negatif ke arah sana, paham kan ya? Mungkin. Iya kan? Nah, pertanyaannya adalah, emang itu adalah branding yang coba kamu bangun, atau itu sebenarnya bukan persona kamu gitu? Ya sebenarnya kan ini di media sosial mungkin kita butuh hiburan ya kok ya. Jadi setiap orang bisa apa yang dia tim kreatif ya kasih mungkin dijalankan. Tapi ya selebihnya aku hanya manusia biasa intinya. Cuman di media sosial ini kan mungkin orang lain butuh hiburan, entertain seperti itu. Tapi ya kenyataannya seperti ini ya, manusia biasa cuman nggak ngerti juga. Atau kamu menggunakan metode memflexingkan pencapaian supaya orang melihat produk kamu itu memang wah gitu. Kan ada kan model marketing begitu, ini okay anyway gitu kan. Iya, nggak juga sih kok. Jadi awalnya itu sebenarnya aku di rumah, terus biasalah sama orang-orang rumah, terus bikin video, ternyata video itu banyak yang suka, ya biasanya aku rekam apa yang kejadian yang sebenarnya gitu. Tapi ya lagi-lagi aku mohon maaf kalau ada konten-konten aku yang kurang berkenan, aku akan selalu perbaikin. Iya, gitu. karena itu akhirnya nyerang balik ya. Aku akan selalu perbaikin, dan yang namanya manusia tempatnya belajar ya kok ya. Dan alhamdulillah mungkin ini salah satu teguran dari Tuhan, tapi perlu diketahui kalau aku juga manusia biasa, dan aku hanya manusia biasa yang menuntut, meminta keamanan untuk diriku, untuk keluarga aku, karena ini jalan terakhir. Dan kalau tadi isu suap menyuap, sogok menyogok, jauhlah dari sana. Bahkan aku aja sebelum kejadian ini dan sampai sekarang tidak terlalu dekat dengan yang namanya aparat apa segala macam. Aku tidak ada koneksi ke situ. Tapi kamu dekat sama ibumu? Aku ya dekat. Nah, ada narasi kan? Udah tahu dong video itu muncul ya. Perbuatan siapa kira-kira dugaanmu? Boleh adik aku masuk? Boleh. Memang semua nggak bisa berjalan smooth. Butuh yang segar buat refresh. Nah, ternyata lu saudaraan. Ya. Gue baru tahu per hari ini. Jadi sepupu ya? Ya. Oke, dia manggil lu masuk. Lu mau dia jelasin apa? Nggak mau jelasin, cuman mendampingi untuk menguatkan, karena ini kan bawa ke ranah keluarga ya. Dan sebelumnya banyak orang yang nggak tahu, karena memang aku nggak pernah mau share itu. Kenapa aku nggak pernah mau share itu, kan itu urusan pribadi. Terus sekarang ya mau nggak mau kita harus menjelaskan, walaupun ini menyakitkan dan mengingatkan kembali luka-luka lama gitu kan. Maaf ya. Jadi pada saat itu aku masih kecil. Aku tinggal bersama kakek nenek aku, bersama Jian, karena keadaannya adalah ibuku dan ayahku bercerai. Terus di situ ibuku survive buat cari duit buat sekolahin anak-anaknya, karena anaknya juga banyak. Nah, di situ ibuku mungkin mengalami gangguan jiwa ya. Depresi. Yang di saat itu aku juga bingung, aku harus seperti apa, karena aku juga nggak mengerti. Nah, tapi ibuku terus survive sampai aku lanjutin kuliah jadi dokter. Tapi di tengah jalan, karena semakin parah ya, dan aku juga pada saat itu aku dinikahkan sama kakek nenek aku, sama kakek aku. Sama nenek aku dinikahkan sama suami aku, bukan sama mamaku. Terus pada saat itu mamaku semakin parah, sampai akhirnya suami aku berhenti buat kuliah. Suami aku cari duit buat bayarin aku kuliah. Jadi banyak yang berseliweran katanya anak orang kaya. Ya ini sebenarnya orang kaya, tapi katanya
berjuang dari nol. Nah banyak orang yang nggak tahu bahwa ya ini alasannya gitu. Jadi kalau kalau kamu pernah ngomong bahwa kamu anak orang kaya, sebenarnya kamu bukan anak orang kaya gitu Bener. maksudnya. Emang iya. Oh, jadi kamu cuman membranding dirimu sebagai anak orang kaya begitu. Oh Bukan. bukan. Emang kakakku ini sempat kuliah kedokteran, dibiayain sama mama juga, yang menjadi mama aku juga setelah mama aku meninggal. Waktu itu kita tinggal barengan sama-sama, karena emang mama aku meninggal, aku nggak ada orang lagi juga untuk aku menginap sama siapapun, jadi cuma sama kakek dan nenek aku. Di situ ada teteh aku yang saat itu juga pas banget, mama papanya baru aja bercerai dan mamanya bangkrut. Jadi kayak mungkin semua masalah masuk. Jadi mama agak depresi, mamahnya Dokter Reza agak depresi. Jadi sampai sekarang pun itu udah berlangsung dari aku SMP dan Teca masih kuliah. Aku nyaksiin sendiri gimana Teteh berjuang buat jadi dokter. Masalah biaya segala macam karena mama tiba-tiba bangkrut, dari yang bener-bener naik, dari yang naik bener-bener naik semua dia punya sampai bener-bener habis semuanya karena emang bangkrut banget saat itu. Berarti tadinya berduit ya? Banget sampai pernah aku waktu itu masih ulang tahun ke 11 tahun dari mama aku meninggal. Ulang tahun aku 11 tahun, mama Dokter Reza selalu ngasih hadiah itu berupa seberapa besar aku waktu itu. Jadi misalnya aku ulang tahun ke-11, dia ngasih 11 juta. Ulang tahun aku 12, dia ngasih 12 juta. Sampai aku umur 16 tahun dia masih ngasih itu. Padahal dia waktu itu udah agak gila, Bang. Udah gila parah. Udah telanjang keluar. Oh, separah itu? Separah itu. Aku pun masih nggak ngerti karena aku masih kecil kan saat itu. Masih nggak ngerti kenapa mama bisa kayak gitu. Terus nggak dikasih tahu juga sama teteh kenapa, karena kan aku tuh meskipun adiknya Dokter Reza, kita dari kecil bareng-bareng, aku selalu segen sama apa yang teteh aku derita saat itu. Aku nggak bisa buat tanya, aku nggak berani buat mau tahu kayak gimana, karena menurut aku itu bukan kapasitas aku untuk bisa tahu. Aku mendingan terima aja daripada aku tanya teteh aku kenapa. Sampai sekarang pun teteh aku lagi ada masalah, ada apapun aku nggak pernah bisa tanya siapapun, aku nggak pernah tanyain siapapun teteh aku kenapa, aku karena takut. Teteh tuh orangnya nggak bisa sama kekerasan, Bang. Sangat nggak bisa. Belum lagi dari kecil kita bareng-bareng berdua tanpa orang tua. Kita berduaan. Karena adik-adik aku juga udah sama papa aku dan aku sendirian pas mama aku meninggal. Jadi ya udah, kita udah berdikari bareng-bareng dari kecil sampai kita ke Jakarta. Karena mama aku meninggal, aku pindah sama papa. Segini sebelum Segitunya. aku bela dia kok, Mufid suaminya datang ke aku menceritakan dulu apa yang terjadi sebelum huru-hara ini kejadian. Kakak, aku tuh punya ibu begini, kemungkinan ini nanti yang akan di-up sama Pihak terdakwa, sebelah, pihak maksudnya. sebelah. Ini ketakutan kita emang dari awal, Bang. Jadi bayangkan sehancur apa perjuangan Reza sama suaminya untuk menjadi dokter, sekejap dihancurkan oleh orang-orang yang nggak punya hati. Ya tapi aku bangga Iya. di kondisi mamaku yang Iya. seperti itu, dia masih Masih ini. mau sekolahin aku sampai jadi dokter walaupun berhenti di tengah jalan dan dilanjutin sama suami aku. Sekarang mama yang rawat siapa? Sekarang mama kita yang rawat dan alhamdulillah keadaannya udah membaik, tapi dengan kejadian seperti ini mama kena mental lagi. Mama tahu video-video itu tersebar, kemudian ada hujatan-hujatan. Itu mama tahu. Dia tahu tapi dia pada saat melakukannya dia tidak sadar, dan bahkan kenapa tidak banyak yang kalau udah tahu ibu lo kayak gitu kenapa lo nggak hapus? Ya karena dia aja nggak tahu passwordnya apa segala macam, Oh. passwordnya. Karena kan nggak sadar juga, Bang. Iya, apa-apa. Dan Jadi kita sekarang nggak bisa. alhamdulillah ya kita udah bisa sedikit demi sedikit masuk, udah sedikit membaik. Tapi ya karena keadaan ini mungkin ya Dia lihat kali ya. buat down lagi. Hmm. Ya karena kan itu dipostingnya di akun terdakwa. Terus aku melihat akun terdakwa itu posting ya orang tua aku yang bukan maksudnya aku mau menutupi atau enggak mengakui, enggak. Dia orang tua aku, dia yang membesarkan aku. Tapi aku nggak mau ngebuka luka lamanya dia karena untuk di titik sekarang ya cukup jauh dan kita nggak bisa minta dilahirin sama siapa, Bang.
Paham. Aku sama Jian di Jakarta survive. Ya kita survive sendiri ya. Maksudnya nggak ada basically apa segala macem. Makanya kalau dibilang suap-suap, kita aja survive semuanya dari nol. Aku ke Kak Fitri dulu, biar tenang dulu. Kak, kamu kan deket ya sama NM. Tahu banget pasti, nggak mungkin nggak. Saya ngikutin banget kamu waktu masih deket banget. Itu ibaratnya pinang di belah dua, nempel banget gitu. Tahun berapa berpisah ya? Sebetulnya kalau ya itulah ya yang tampak di dunia maya itu belum tentu di Betul. dunia nyata itu seperti itu. Kalau dibilang deket-deket banget juga enggak juga kok. Karena banyak hal-hal juga yang aku juga nggak tahu sebetulnya apa sih yang terjadi khususnya di lingkungan pertemanan dia di rumah gitu. Oke. Aku juga nggak terlalu begitu tahu ya. Heeh. Kecuali kalau memang dia mau tukar pikiran dalam urusan pribadi, keluarga gitu, aku selalu ada kasih solusi lah buat dia jangan gini, jangan gitu. Tapi kalau lebih dekat lebih jauh enggak. Tapi selama itu pasti Kak Fitri pasti banyak bantu di belakang ya. Lebih ke urusan anak-anak ya. Oh, urusan anak. Iya. Dan berpisahnya gara-gara urusan anak-anak. Gara-gara ya? anak juga. Iya. Berarti ini semua kondisi yang memang membuat kalian akhirnya jadi kayak begini kan ya? Sebenarnya kalau kita mau tanya, bisa nggak ini diselesaikan dengan mediasi? Ada kemungkinan nggak perdamaian itu terjadi kalau sudah sampai di titik ini? Sebenarnya kalau dendam aku nggak bang, tapi ya biarlah proses hukum berjalan. Oke. Ya karena hingga detik ini pun ya aku masih terus-terusan dijelek-jelekin. Ya aku maafin. Tapi untuk proses hukum ya biarlah berjalan. Aku mau nanya, kamu berharap Nikita masuk penjara atau tidak? Itu dulu jawab. Aku berharap yang penting aku dikembalikan lagi ke asalku, mempunyai ketenangan, aku bahagia sama keluarga seperti dulu, aku fokus dengan pekerjaanku seperti dulu, dan aku bisa memperhatikan karyawan-karyawan aku seperti dulu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan Nikita di penjara itu bisa kau dapatkan atau enggak? Nah itu kan pertanyaan akan jadi begitu. Ya, aku sebenarnya nggak tahu karena ini aku harus bingung harus melakukan apa lagi. Aku menuruti apa yang dimau sudah, apa yang diminta sudah. Tapi akhirnya oknum lain memanfaatkan situasi dengan memanfaatkan kelemahan aku, terus aku harus gimana? Oke, kita anggap kalau misalnya dia masuk ke dalam penjara, kita anggap ya. Apakah kamu berharap semua tekanan, pressure yang dia kasih ke kamu itu hilang ya kan? Ternyata nggak hilang. Netizen kan masih di situ. Ngerti kan? Netizen masih akan merongrong kamu. Udah paham sampai di situ? Iya. And it's okay. Ya harus dihadapi mau gimana lagi karena ini sudah terjadi. Oke. Kalau Kak Fitri berharap nih kita masuk atau tidak? Ini fair-fairan ya kita bicarakan. Lebih ke mungkin dia harus punya waktu untuk merenung ya. Kalau misalnya nanti divonis dia misalnya ya harus masuk, ya ini mungkin kesempatan dia untuk mawas diri, berubahlah. Oke. Jadi yang aku tangkap, Kak Fitri berharap kalaupun dia masuk, dia introspeksi supaya dia berubah. Karena poinnya yang di berubahnya. Ya. Kalau misalnya nggak sampai masuk dan berubah, itu juga harapanmu begitu kan? Iya, masuk nggak masuk dia harus belajar. Dia kan udah ditahan juga berapa bulan? 5 bulanan. Ya 5 bulanan kan ya. Kalau itu juga tidak bisa merubah dia ya, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Tapi poinnya di sini adalah saya berdiri di samping Reza itu untuk tidak menormalisasi pembuli. Ada dari masyarakat? Dari masyarakat ini kan kalau dulu dengar urutan kasusnya kan lebih pembulian dari pencemaran nama baik, tapi katanya kan kenapa tindakan pencucian uang? Pencucian Nah, uang itu yang- kan TPPU. itu kan dari kita sebagai warga negara, kita hanya melaporkan kejadian apa yang kita alami, kemudian dari kepolisian yang menentukan pasal yang masuk gitu. karena ada aliran. Terima. Kalau aku sih sebagai warga negara hanya melaporkan kejadian apa yang aku alami, kemudian dari pihak yang berwajib menuliskan pasal-pasal yang sesuai sama
tindak pidana tersebut. Tapi aku dengar-dengar yang dilaporkan sebenarnya 4 orang ya. Betul, aku laporkan 4 orang. Tapi yang akhirnya terkait cuma 2 ya. Ya, karena satu kronologi semuanya. Berarti hubungan kamu dengan 2 orang tersebut sekarang sudah tidak baik-baik saja ya? Memang sebelumnya pun kalau untuk yang Samira kan terus-terusan menyerang aku di media sosial. Dan aku tidak menjawab, baru akhir-akhir ini aku menjawab. Kalau untuk yang Dr. Oki, kita dari sebelumnya dekat ya, untuk sekarang sudah tidak berkomunikasi. Sudah tidak berkomunikasi gitu. Kira-kira what are you going to tell Nikita Mizarni kalau dia masuk? Kalau dia masuk ya. Kalau dia nggak masuk, ya sudah kan. Kalau dia masuk ke dalam penjara. Ya aku melakukan ini bukan untuk hanya diriku sendiri, untuk keluarga, untuk perusahaanku, untuk karyawan-karyawanku dan orang-orang agar tidak diperlakukan ke depannya sama seperti aku dan yang lainnya, karena aku juga berkomunikasi dengan orang-orang yang lainnya yang diperlakukan halnya sama seperti aku tapi tidak berani maju. Jadi ya aku ingin ya perbaikilah semuanya. Oke. Kalau dia nggak masuk gimana? Ya sama, perbaiki juga ya, jangan sampai ada selanjutnya reza gadis yang lain, karena ya tadi di belakang masih banyak juga sebenarnya, tapi orang takut karena ya takut sama seperti aku diperlakukan seperti ini. Oke. Berarti you're nothing tulus, intinya jangan perlakukan Orang kayak lain. begitu. Apalagi di media sosial ini kan banyak anak kecil sampai anakku pulang sekolah, "Mami, memang Mami menipu apa?" Nah, di situ yang bikin aku nangis, yang aku bikin nggak tahan gitu. Paham. Jangan sampai ada orang tua lain yang anaknya mempertanyakan hal yang serupa. Kalau kepada netizen yang pro ke Niki, Mm-mm. kamu pengen ngomong apa? Atau Iya. kamu nggak pengen ngomong apa-apa? Ya support aja, nggak ada masalah, tapi ya jangan ikut-ikut untuk menghina. Jangan ikut-ikut untuk apa ya, membuli, apalagi fisik gitu, apalagi keluarga. Silahkan dukung, silahkan support. Oke, yang fair maksudnya gitu. Ya, aku tidak ada dendam apapun dan aku tidak ingin ada kejelekan apapun. Oke. Kak Fitri, gue pengen paling dengar karena Kak Fitri ini orang kenal Niki paling lama gitu. Kalau masuk, mau bilang apa? Dia berubah, merenung, ya. Kalau nggak masuk, Ya, saya siap selalu melawan dia seumur hidup saya. Kalau saya dibully, oke. Tapi harapannya bisa berdamai. harapannya bisa berubah. Kalau dia berubah, Kak Fitri buka pintu. Akan saya rangkul dia kalau dia berubah. Kalau dia mau ya. Poinnya jelas ya. Iya. Jadi semoga orang bisa mencerna. Ini bukan masalah sakit hati Bukan. yang kemudian ingin mencelakakan. Nauzubillah, enggak. Bukan itu ya. Enggak. Tapi lebih kepada mengharapkan keadilan supaya masing-masing kembali kepada porsinya. Betul, Gitu ya. betul. Ya, semoga semua berakhir dengan baik. Saya cuma memfasilitasi. Semoga masyarakat bisa melihat juga dengan lebih jelas. Saya tidak mau ke kiri ke kanan. Karena saya tetap akan mengundang dua belah pihak. Supaya masing-masing pihak bisa memberikan penjelasannya dia. Iya. Nanti masyarakat nanti akan melihat. Thank you ya. Terima kasih.